Ingin klarifikasi dulu ya, namanya Hima Persis, bukan Persatuan Indonesia. Himpunan Mahasiswa Persatuan. Salam hormat pada rekan-rekan sekalian, salam hormat juga kepada Pak Isnur. Tadi cukup menggugah dan menyentuh Sandu Burari ya, opening statement dari Bang Isnur ini. Cukup bagi saya cukup tauhidi ya, bagaimana kita selaku umat Islam gitu, peduli terhadap kondisi bangsa. Bagaimana ideologi Islam kita itu bisa mengalir ke dalam kerja sosial kita. Salah satunya kerja hukum itu menurut saya suatu opening statement yang cukup menyentuh hati. Omnibus Law ini seperti orang yang hamil tapi tanpa diketahui gitu loh kapan buatnya gitu. Kita nggak tahu ujung-ujung hamil gitu ya, ujung-ujung hamil atau ujung-ujung mau melahirkan gitu. Jadi pernikahannya nggak jelas, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita udah ada kabar mau melahirkan lagi. Selingkuh dengan siapa ini? Itu dia, gitu perlu dipertanyakan gitu. Tapi alhamdulillah sehingga jadi dari ketertutupan pembuatannya, proses reproduksinya kan tertutup. Jadi kita menganalisanya pun khawatir kita tidak adil gitu Bang. Karena draft RUU ini pun kan tidak sampai ke kita secara resmi gitu. Bahkan tadi banyak dikonfirmasi, bahkan orang terdekatnya pun tidak tahu kan seperti itu. Tapi alhamdulillah tadi sudah banyak dikonfirmasi sehingga kritik-kritik kita terhadap pasal-pasal ataupun muatan dari Omnibus Law ini cukup terkonfirmasi oleh Bang Isnur tadi. Saya melihat Omnibus Law ini adalah sebuah kegagalan diagnosa penyakit yang dialami oleh Indonesia. Ini ingin menyodorkan sebuah obat atas penyakit yang dialami oleh kondisi bangsa kita. Penyakitnya apa? Penyakitnya ialah mandeknya pertumbuhan ekonomi kan itu. Sehingga sebetulnya ruh dari Omnibus Law ini kan lancarnya atau karpet merah untuk investor, kemudian penciptaan lapangan kerja, karena investasi datang lapangan kerja diharapkan bisa terpenuhi oleh bangsa Indonesia. Kemudian naiknya pertumbuhan ekonomi kan seperti itu. Tiga hal itu yang mendasari akhirnya Omnibus Law. Akan tetapi saya ingin menarik kepada sebuah skala ekonomi global. Ada sebuah tesa yang disampaikan oleh salah seorang ilmuwan yang memang bergerak di dunia pembangunan ekonomi. Saya lupa namanya. Globalisasi, yakni dengan makna integrasi setiap negara terhadap satu sistem ekonomi global. Itu sebetulnya adalah bentuk dari kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru, yang dimana mereka akan mengatur, menguasai modal-modal, kemudian menguasai sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ikut dalam sistem tersebut, dan mereka membuka pasar untuk mereka sendiri. Gitu. Nah, ada sebuah teori yang disebut dengan pembangunan deteratif, di mana dalam skala Amerika misalnya, Amerika ini akan mengalami sebuah siklus per 50 atau 60 tahun mengalami resesi ekonomi atau resesi global, di mana dalam 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun pertumbuhan ekonomi itu dalam keadaan yang mandek dan surut. Kita bisa melihat bagaimana Uni Eropa hari ini dalam data IMF gitu ya, itu hanya mengalami pertumbuhan 2,4% gitu ya. Yang sebelumnya itu 2,4% tahun 2019. Yang sebelumnya di tahun 2018 itu bisa mencapai 3,5%. Uni Eropa, Amerika dan Cina yang memegang ataupun yang bisa dikatakan sebagai negara yang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup melejit, itu mengalami resesi di tahun 2019. Di mana kondisi ekonomi dalam keadaan mandek gitu ya, dan suatu kondisi di mana negara-negara dengan ekonomi besar ini mengalami kemandekan akan berpengaruh terhadap negara-negara lain juga, salah satunya negara yang berkembang, dan salah satunya juga adalah negara Indonesia gitu. Di mana orang akan khawatir dalam kondisi ekonomi yang sangat timpang gitu ya, sehingga menyebabkan investasi-investasi itu ditarik mundur oleh para negara-negara yang berinvestasi di negara itu. Karena ini akan berbahaya terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
Itu yang dialami kita juga pada zaman Orde Baru gitu. Bagaimana kondisi ekonomi Amerika mengalami resesi gitu ya, zaman Orde Baru. Mereka mencoba untuk menanggulangi resesi ini dengan cara menggeser, adanya sebuah pergeseran dari mereka memfokuskan diri terhadap industrialisasi skala global secara besar gitu ya, membuka peluang investasi. Kemudian karena adanya resesi, mereka mencoba untuk menggeser fokus dalam pembangunan ekonominya itu kepada ke arah industrialisasi secara kecil gitu ya, industrialisasi lokal gitu. Sedangkan Indonesia di zaman Pak Soeharto gitu, itu justru malah sebaliknya, yang pada akhirnya menyebabkan tahun 98 kan krisis moneter gitu di Indonesia. Ini adalah sebuah analisa di mana Omnibus Law yang hari ini hadir gitu ya di hadapan kita semua, itu mencoba untuk kembali meniru gitu ya, apa yang kegagalan yang telah dilakukan oleh rejim Orde Baru. Justru ketika itu mengalami krisis moneter dengan membuka peluang investasi sebesar-besarnya ya kan, mencoba untuk fokus terhadap industrialisasi skala besar gitu ya, tidak fokus terhadap industri kecil menengah ke bawah gitu. Itu menyebabkan ekonomi kita merosot. Hari ini kita pun mengalami hal yang demikian. 2019 tadi saya sudah sampaikan, Amerika, Cina, Uni Eropa itu sudah mengalami kondisi ekonomi yang bisa dikatakan resesi global. Tapi kita malah sebaliknya lagi, melakukan hal-hal yang fokusnya kepada industri besar gitu kan, mencoba untuk memberikan karpet merah terhadap investor-investor besar gitu. Nah, kaitannya dengan Omnibus Law, bagi saya investasi ini kan tadi telah dikatakan bahwa Faisal Basri memberikan data secara gamblang bahwa kita tidak punya masalah terhadap investasi. Indonesia itu sangat digemari negara luar investasi. Apa sih gitu? Saya juga ingin minta konfirmasi terhadap Pak Isno. Apa sih yang menjadi keresahan pemerintah untuk selalu mendatangkan investasi? Karena gini, sedikit lagi ya, belum 5 menit kan. Karena gini, kalau permasalahannya investasi gitu ya, pemerintah selalu mencari apa obat untuk persoalan investasi bisa masuk. Kita melihat bagaimana sebuah pembangunan infrastruktur. Dulu pembangunan infrastruktur adalah obat untuk mendatangkan investasi besar, kan seperti itu. Kemudian gagal, ya kan? Investor-investor tetap tidak mau terhadap berinvestasi di Indonesia. Kemudian membabat KPK karena dikhawatirkan KPK inilah yang juga menghambat investor-investor datang. Hari ini Omnibus Law yang coba ditawarkan menjadi obat untuk mengundang investasi-investasi besar. Bagi saya ini adalah sebuah kesalahan diagnosa gitu. Karena apa? Karena ini pernah terjadi di Indonesia. Jadi bagi saya secara umum Omnibus Law adalah kesalahan diagnosa. Walaupun secara prinsip ya, Omnibus Law bagi saya adalah hal baru yang menurut saya bisa juga dikembangkan untuk kemajuan hukum di negara kita. Kan tetapi tadi saya telah nyatakan bahwa muatan dari Omnibus Law ini gitu ya, misalkan undang-undang perpajakan, undang-undang pembinaan ibu kota, pokoknya 5 undang-undang yang coba untuk ditawarkan oleh Omnibus Law ini gitu ya, itu cukup inkonstitusional pertama gitu ya, dan tidak pro terhadap